Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, media sosial diramaikan dengan perbincangan Ustadz Mahir At-Tuwailibi. Ustadz Mahir At-Tuwailibi itu berdialog dengan salah satu netizennya, yang netizennya itu tidak menyukai terhadap Ustadz Mahir At-Tuwailibi. Karena itulah netizen yang bernama Khairul Hidayat ini mengatakan, "Oh, lo masih hidup tong. Kukira lo sudah mati." Nah, kalimat yang semacam ini tentu menyindir dan menyinggung terhadap Ustadz Mahir At-Tuwailibi. Karena Ustadz Mahir At-Tuwailibi tahu bahwa Khairul Hidayat ini adalah orang yang sangat menggandrungi terhadap pemikiran dari Abdurrahman Wahid atau dari Gus Dur. Maka untuk menohok terhadap Khairul Hidayat itu, Ustadz Mahir At-Tuwailibi adalah menyerang terhadap tokoh panutannya. Tokoh panutan dari Khairul Hidayat itu, dan tokoh panutan dari Khairul Hidayat itu adalah Gus Dur, Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Sehingga kalimat dari Ustadz Mahir At-Tuwailibi itu kalimat yang sangat menohok menurut dirinya, yaitu adalah yang mati itu adalah Gus Dur yang saat ini telah menjadi bangkai. Nah, kalimat ini juga tidak baik juga, telah menjadi bangkai. Kemudian yang kedua, Abdurrahman Wahid itu yang buta. Nah, menyebut buta ini loh, menyebut buta dan juga bangkai ini sesuatu yang tidak bagus. Karena walaqad karramna bani Adam, dan sungguh saya telah memuliakan anak Adam. Karena itu tubuh manusia kalau meninggal tidak najis. Kenapa? Karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu penyebutannya pun bukan bangkai, jenazah, mayat, dan lain sebagainya. Karena bangkai itu biasanya untuk binatang atau untuk selain manusia. Wahai sahabatku, untuk melihat bagaimana kata-kata dari Ustadz Mahir At-Tuwailibi, coba kita lihat cuplikan kalimatnya seperti ini. Sebelum saya membahas tentang persoalan ini, saya ingin menjelaskan tentang fakta tentang Gus Dur. Siapa sih sebenarnya Gus Dur ini? Ini harus kita pahami supaya kita jernih untuk melihat Gus Dur itu. Yang pertama adalah bahwa dari sisi keluarga, Gus Dur adalah putra dari Kiai Haji Wahid Hasyim, mantan Menteri Agama. Kiai Haji Wahid Hasyim adalah pahlawan nasional. Kemudian Kiai Wahid Hasyim adalah anak dari Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari, wahai sahabatku, sudah tahu sendiri, beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama, memiliki murid yang sangat banyak. Murid-muridnya telah menyebar kemana-mana dan mendirikan pesantren yang sangat banyak. Kita lihat misalnya pesantren Nirboyo yang muridnya banyak, itu adalah murid dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang juga menjadi murid dari Kiai Khalil Bangkalan. Yai Bisri Samsuri, pendiri pesantren Mamba'ul Ma'arif di Denanyar Jombang, adalah murid dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki murid yang sangat banyak. Jadi dari sisilah keluarga Gus Dur sesungguhnya adalah anak dari pahlawan nasional, kakeknya juga pahlawan nasional. Kemudian dari sisi ibunya, beliau juga dari keturunan Kiai Bisri Samsuri, pendiri pesantren. Jadi lingkungan Abdurrahman Wahid adalah lingkungan pesantren semuanya, lingkungan orang-orang yang memahami agama dengan baik. Kemudian dari sisi pendidikan beliau ini adalah pendidikan yang pernah di Mesir, juga pernah di Baghdad. Coba bayangkan wahai sahabatku, di Baghdad, sebelum di Baghdad dan di Mesir, Gus Dur juga pernah menyantri di pesantren Tambak Beras, pesantren Tegal Rejo, juga pesantren Krapyak. Artinya Gus Dur sesungguhnya adalah orang yang memiliki pengetahuan yang baik tentang agama. Kalau Gus Dur mengetahui pengetahuan yang baik tentang agama, kalau misalnya pendapat-pendapatnya itu bukan karena kedangkalan beliau dalam memahami agama, bukan wahai sahabatku. Jadi kalau Gus Dur itu berbeda dari yang lain pendapatnya, memiliki sisi kontroversi dengan pendapat-pendapat yang lain, sesungguhnya bukan karena kedangkalan ilmu agamanya, bukan. Tetapi karena bacaan yang luas, pengetahuan agama, referensi yang banyak yang beliau baca. Hal itu berbeda dengan saya dan juga barangkali
ada sebagian dari sahabatku. Jadi pengetahuan yang beraneka ragam itu, pengetahuan barat dibaca, pengetahuan yang bersumber dari intelektual muslim juga dibaca, kitab-kitab karya ulama masa lalu yang klasik Islam juga dibaca, tapi pemikiran-pemikiran barat dan Eropa juga dibaca, hingga pengetahuan yang luas itu menjadikan dirinya terbuka. Lagi-lagi kalau dia misalnya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu berbeda dari yang lain, bukan karena kedangkalan agamanya, bukan, tetapi karena dia memiliki banyak referensi buku yang dia baca sehingga pengetahuannya menjadi pengetahuan yang luas. Memang wahai sahabatku, ketika kita misalnya banyak jalan-jalan ke sebuah daerah, maka kita akan mengerti banyak tentang daerah itu. Tetapi ketika kita melihat hanya satu daerah, yang daerah itu kita anggap bagus, kita sudah membayangkan seolah-olah daerah itulah yang paling terbaik. Padahal pandangan kita terhadap daerah yang terbaik itu kita belum cross check karena kita belum lihat yang mana-mana gitu. Dari sisi pendidikan. Kemudian dari sisi peran-peran sosialnya. Silahkan membaca bagaimana peran-peran sosialnya menjadi ketua PBNU dan yang lain banyak lah wahai sahabatku peran-peran sosialnya. Dari sisi pribadinya juga menjadi presiden, pernah menjadi presiden. Kemudian setelah meninggal pun makomnya disiarahi oleh banyak orang. Ribuan orang datang setiap hari untuk ke makam Abdurrahman Wahid. Tujuannya untuk apa wahai sahabatku? Tujuannya adalah untuk mendoakan beliau. Kalau saya meninggal, sahabatku meninggal, bisakah kuburan kita, makam kita didatangi oleh banyak orang lalu didoakan, mendoakan beliau gitu loh. Mendoakan gitu. Jangan-jangan tidak ada yang mendoakan supaya meninggalnya husnul khotimah, supaya dibebaskan dari siksa neraka, siksa kubur, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Gus Dur ini gitu. Dari sisi beliau ketika sudah meninggal pun orang-orang masih mendoakan beliau. Karena itulah maka tuduhan-tuduhan kepada Abdurrahman Wahid haruslah secara data, secara fakta ini yang harus diketahui. Mungkin dari sisi kemanusiaannya ada yang kurang, memang benar. Tetapi kekurangan itu karena Abdurrahman Wahid sudah meninggal, maka bagaimana akhlak Islam mengisi dan menutupi kekurangan itu dalam rangka karena Gus Dur sudah meninggal. Dan tetapi dalam melihat ini, maka fakta-fakta dari sisi keluarga, dari sisi pendidikan, dari peran-peran sosial, dan juga pasca Gus Dur meninggal, bagaimana saat ini yang jumlahnya ribuan orang datang untuk mendoakannya, itu harus diketahui supaya kita fair, supaya kita ini menjadi jentreh, menjadi jelas, supaya tidak asal ngomong saja. Wahai sahabatku, saya akan masuk kepada masalah yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah dari sisi khairul hidayat. Dari sisi khairul hidayat, misalnya kita tidak tahu apa motif dia begitu. Apa dia memang benci kepada Ustadz Mahir At-Tuwailibi atau dia ingin menyesuaikan derajat omongan. Kita tidak tahu. Kalau misalnya dia berkeinginan untuk menghina Ustadz Mahir At-Tuwailibi, harusnya tidak begitu. Akhlak Islam tidak begitu. Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun, bahwa menghina umat Islam yang lain adalah fasik, wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya, memerangi orang muslim yang lain adalah tindakan kafir. Dan ini harusnya adalah ditiru oleh netizen-netizen yang lain. Netizen-netizen yang lain harusnya mengomentari terhadap orang yang berbeda pendapat dengan kita, itu harusnya dengan cara yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhor qaumun min qaumin asa ayyakunu khairon minhum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau merendahkan sebuah kaum, jangan engkau hina sebuah kaum, karena barangkali kaum yang kau hina itu memiliki posisi yang lebih bagus dari engkau yang menghina itu. Jadi jangan engkau menghina orang lain, jangan-jangan orang lain yang kau hina itu lebih bagus dari dirimu, jangan. Maka itu netizen itu kalau misalnya membenci orang lain, itu jangan dengan kalimat-kalimat, apalagi di media sosial dengan kalimat mendoakan temannya meninggal, mati. Oh, lo ternyata masih hidup tong, kukira lo udah mati. Nah, itu kan juga tidak bagus juga. Kalau niatnya begitu juga tidak bagus. Atau niat yang kedua, niat mensejajarkan perbincangan. Misalnya, lawang Ustadz Mahir aja
yang katanya bergelar ustadz ngomongnya juga ngawur, saya tak ngawur juga gitu. Wong ustadz saja kadang ngomongnya pakai tolol, saya tak tolol juga kan. Ini kan tidak bagus. Nanti kita akan membincang terhadap Ustadz Mahir juga. Tetapi dari sisi netizen ini adalah yang tidak bagus. Mendoakan orang mati itu juga tidak bagus. Karena sesama muslim, sibabul muslim fusukun, wa qitaluhu kufrun. Menghina, mencaci sesama muslim adalah fusukun, fasik. Dan membunuhnya, kemudian memeranginya adalah kafir. Karena sesama muslim tidak bagus. Jadi netizen-netizen yang lain, kalau misalnya kita tidak setuju dengan orang yang kita anggap dia berbeda dengan kita, gunakanlah argumentasi yang baik, menggunakan kalimat-kalimat yang baik, bukan dengan kata-kata yang sifatnya kotor, supaya dia mati dan lain sebagainya. Toh, pada sisi yang lain, Ustadz Mahir juga sama. Jangan ketika dia misalnya berceramah lalu menggunakan kalimat-kalimat yang kasar. Yang lihat itu lebih banyak orang. Yang lihat ada anak-anak kecil. Yang melihat itu orang-orang yang barangkali pengetahuan agamanya lebih rendah. Ketika yang melihat itu pengetahuan agamanya lebih rendah, dia akan menganggap sesuatu itu yang biasa. Padahal itu tidak biasa, tidak baik dalam ajaran agama Islam. Sehingga ketika misalnya Ustadz Mahir itu mengatakan sesuatu yang sifatnya tidak bagus, sering mengomong orang, menghina orang, sehingga ketika orang menghina Ustadz Mahir dengan kalimat yang sama, jadi pingin mensejajarkan gitu. Kalau pingin begitu kan berarti ya jangan saling emosi. Wong sama-sama sudah begitu kok emosi. Itulah pentingnya ilmu roso, wahai sahabatku. Ilmu roso itu maksudnya gimana? Ilmu roso itu adalah ilmu yang kalau kita tidak suka untuk dihina oleh orang lain, jangan kau menghina orang lain. Kalau kamu dicubit sakit, jangan mencubit orang lain. Kalau temanmu itu kau kata-katain kasar, itu marah, berarti dirimu juga sama. Kalau kita tidak suka dibohongin oleh orang lain, jangan membohongin orang lain. Kalau kita tidak suka bahwa sandal kita dicuri orang lain, kita jangan mencuri orang lain gitu. Jadi memang kayak berbalas, ada balasan-balasan. Nah, karena itulah wahai sahabatku, memang Ustadz Mahir banyak diikuti oleh banyak orang. Karena banyak diikuti oleh banyak orang, maka sebaiknya kata-katanya adalah kata-kata yang baik, supaya pengikutnya tidak ikut-ikutan model begini gitu. Karena kalau pengikutnya ikut-ikutan model begini, ya tidak bagus. Itu dari sisi Ustadz Mahirnya. Memang harus memang kalimat yang begini. Lalu tidak boleh juga orang mengatakan begini, wah kita kan harus memaklumi Ustadz Mahir kan wataknya begitu loh. Watak itu kan memang bisa dirubah wahai sahabatku. Dengan ilmu, dengan pengetahuan yang agama yang luas, watak bisa dirubah. Itulah fungsi pendidikan. Jadi fungsi pendidikan itu bagi mereka yang wataknya keras bisa dilembutkan. Bagi mereka yang kata-katanya awalnya kasar bisa dilembutkan. Coba bagaimana kalau seorang preman, oleh wong kiai aja suka ngomong begitu, masa saya nggak boleh kan? Jadi ikut-ikutan kepada tokoh dan panutannya. Terus kemudian dari sisi konten juga tidak baik juga, tidak benar juga. Dan ini memang sudah diakui oleh Ustadz Mahir, sudah diakui bahwa kalimatnya salah. Wong dia yang menghina itu Khairul Hidayat, kok kenapa Gus Dur yang harus dicela? Itu kan cara pembalasan yang tidak tepat namanya. Cara pembalasan yang tidak baik, cara pembalasan yang tidak tepat sasaran. Harusnya menggunakan argumentasi Khairul Hidayat itu gitu. Argumentasinya begitu, bukan malah mencari orang lain, mengkambing hitamkan orang lain. Itu tidak bagus. Apalagi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tasubbul amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. La tasubbul amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Sesungguhnya jangan engkau menghina atau jangan engkau mencela orang yang sudah mati, karena orang yang sudah mati itu telah menyelesaikan apa yang telah mereka lakukan. Sehingga para ulama mengatakan kalau dia termasuk ahlul khair, maka celaan itu tidak akan memberi implikasi apa-apa. Tapi kalau mereka ahlus syar itu, maka mereka kan sudah mendapatkan balasan dari Allah. Jadi tidak usah dicela, nggak bagus. Karena la tasubbul amwata fatu'udhul ahya'a. Jangan engkau mencela orang yang sudah meninggal, karena itu akan menyakiti orang yang masih hidup. Apalagi yang mencela itu dibandingkan dengan Gus Dur misalnya tidak ada apa-apanya.
dari sisi sosialnya, dari sisi macam-macam gitu, tidak ada apa-apanya. Karena itu dari sisi konten, la tasubbul amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, la tasubbul amwata fatu'dzul ahya'a, itu akan menyakiti hati orang-orang yang masih hidup gitu. Dan saya, wahai sahabatku, harus saya akui, saya adalah orang yang termasuk apresiatif terhadap Abdurrahman Wahid, terhadap Gus Dur. Karena itulah saya memiliki banyak buku tentang Gus Dur. Contohnya, saya ingin tunjukkan bahwa saya memiliki banyak buku tentang Gus Dur. Ada sekitar 30 buku yang membahas tentang Gus Dur saya punya. 30 buku yang membahas tentang Gus Dur ketika saya baca, itu diantara itu banyak yang mendukung terhadap gagasan dari Abdurrahman Wahid, memberikan informasi-informasi yang kontributif terhadap Abdurrahman Wahid. Kalaupun toh ada yang mencelanya itu tidak ada yang sampai mencela misalnya bangkai dan lain sebagainya, tidak ada, wahai sahabatku. Dari buku-buku yang saya punya, itu menunjukkan bahwa peran-peran penting Gus Dur tidak hanya umat Islam yang menghargai Gus Dur, tapi dari umat-umat yang lain. Lagi-lagi, wahai sahabatku, bahwa kalau Abdurrahman itu berbeda pendapatnya dengan kita, itu sesungguhnya bukan karena kedangkalan terhadap Abdurrahman Wahid, bukan. Tetapi karena bacaan yang banyak, referensi yang banyak, yang barangkali kita belum pernah melihatnya. Bukankah orang itu kalau ilmunya luas, ilmunya itu membaca banyak referensi, justru beragama itu sangatlah toleran. Beragama itu sesungguhnya adalah dengan cara yang sangat inklusif. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.